Sebelum video diputar, jangan lupa like, komen, dan subrek kawan-kawan. Nasgor, Nasgor, Nasgor. Dok, Dari mana lu? dari tempat abah gua, Dok. Dok, jangan lewat sono, Dok. Serem. Kenapa, Lek, emangnya? Gua dengar suara-suara aneh, Dok, di sana. Kayak orang kesakitan gitu. Ah, masa sih, Lek? Perasaan biasanya gua lewat aman-aman aja. Lagian udah lama nggak ada suara begituan. Serius, Dok. Gua nggak bohong. Makasih, Lek, infonya. Gua mau lanjut jalan dulu. Lagian kalau harus muter, kelamaan, Lek. Ya udah deh, Dok. Terserah lu. Yang penting gua udah ngasih tahu ya. Iya. Nasgor, Nasgor, Nasgor. Lah kok bener ya apa kata Alek? Tapi sebenarnya suara itu dari mana ya asalnya? Kayak dari pabrik itu. Kok gue jadi penasaran sih? Apa gue cek dulu aja kali ya? Kok makin keras ya suaranya? Wah, setan! Tolong! Tolong! Stop. Kamu kenapa, Mas? Saya habis lihat penampakan, Pak, di sana. Ah, masa sih, Mas? Kamu salah lihat kali. Saya beneran lihat penampakan tadi. Dari dulu saya jaga di sini nggak pernah tuh ada penampakan. Tapi kalau suara-suara itu sih emang ada. Beneran, Pak, saya lihat setan, swear. Udahlah, mendingan kamu lanjut jualan nasgor aja. Saya juga mau pulang dulu. Iya deh, Pak. Masa sih bapak penjaga itu nggak pernah lihat tuh hantu? Gua sebenarnya sih masih penasaran, tapi ya udahlah, gua jualan nasgor dulu aja. Besok baru gua obrolin sama Alek. Ngamen kemana lagi ya? Lah, si Harjo tuh. Gua kasih tahu tentang masalah pabrik gula deh, biar dia nggak lewat ke sana kalau malam. Jo, Ada apa, Lek? gua kemarin lewat di pabrik gula. Ada suara-suara aneh, Jo. Pabrik gula yang udah nggak aktif selama puluhan tahun itu. Iya, Ya lagian, lu ngapain lewat sana? gua habis dari rumahnya Abah. Ya niatnya sih biar cepet aja lewat situ. Suara apaan emangnya? Kayak orang kesakitan gitu, Jo. Serem deh pokoknya. Masa sih, Lek? Iya, Jo. Makanya gua kasih tahu lu biar lu hati-hati lewat ke sana. Oh, oke deh. Makasih ya, Lek, infonya. Iya, sama-sama. Ya udah, gua duluan ya. Iya, Jo. Lek, Kenapa, Dok? ternyata bener, Lek, apa yang lu bilang semalam. Kalau di pabrik gula itu ada suara-suara aneh dari dalam pabrik. Ya, lagian sih lu gua bilangin nggak percaya. Iya, maaf. Terus gimana semalam? Gue ngecek ke suara itu, Lek, dan gue lihat ada penampakan gitu. Serius lu, Dok? Iya, Lek. Terus gue ketemu sama penjaganya. Pas gue kasih tahu kalau gue lihat hantu, dia malah gak percaya. Kok gitu? Gue juga gak tahu pastinya, Lek. Makanya gue ajak lu buat cari tahu masalah itu. Gimana? Lu mau nggak? Mau aja sih. Ayo deh. Kok sepi nemen ya dalan kene. Longko wong sing lewat temen iki. Suara apa kuwi? Duh, aku kok dadi merinding sih. Wah, setan! Lah itu dia, Lek, penjaga yang kemarin gue temuin. Ayo kita samperin. Ayo, Dok. Loh, kamu lagi. Ada apa kalian kesini? Kita mau cari tahu masalah kemarin, Pak. Saya benar-benar lihat penampakan. Iya, Pak. Saya juga dengar suara-suara dari dalam pabrik itu. Masa sih, Mas? Iya, Pak. Wah! Lah, Om Karyo, kok ada di sini, Om? Tadi saya lihat setan.
Nah kan beneran Pak kalau pabrik itu angker. Ya udah, ayo kita cek ke sana. Loh, kok gerbang pabriknya kebuka? Emangnya biasanya gimana Pak? Gerbang ini selalu saya kunci. Kok tiba-tiba bisa kebuka gini ya? Kita cek ke dalam aja, Pak. Ya udah, kalian ikut saya ke dalam. Oke, Pak. Loh, sendal siapa nih? Kok ada sendal di sini? Kok kayak ada bekas orang aktivitas di sini ya? Sampai sendalnya ketinggalan begini. Yaudah, ayo kita cari aja, Pak. Siapa tahu orangnya masih ada di sekitar sini. Ayo deh. Kok makin gelap ya Pak? Emang begini kondisinya. Pabrik ini kan udah lama tidak beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu. Lampunya juga pasti udah pada mati. Duh, kok saya merinding ya, Pak? Lah, itu kan suara yang gua dengar kemarin. Iya, Lek. Kalian tenang aja. Kalau kita nggak ganggu dia, nggak bakalan ganggu kita. Kemarin saya nggak gangguin dia, tapi dia gangguin saya, Pak. Lihat tuh. Wah, Setan! Akhirnya selesai juga. Tinggal gua edit terus gua upload deh besok. Lah, Jo, kok ada di sini? Gua habis ngonten, Lek. Walah, pantas aja hantu itu muncul. Ternyata kamu yang bikin dia marah. Lah, kenapa marah? Kan gua nggak salah, Pak. Kamu ngonten di sini, itu yang bikin dia marah. Kamu mengusik tempat tinggalnya. Ada-ada aja sih lu, Jo. Kan gua udah peringatin. Ya gua kan udah ngonten dari sehari sebelum lu kasih tahu ke gua tentang pabrik ini. Berarti alasan hantu itu muncul di depan kamu itu gara-gara teman kamu ini. wah, parah lu, Cok. Ya udah, ayo kita pergi dari sini. Keburu hantu itu muncul lagi. Ayo, Pak. Semoga kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Saya harus lebih waspada lain kali. Saya mau tanya sama kamu, Mas. Kenapa kamu bisa buka gerbang ini? Padahal gerbangnya selalu saya kunci. Hehehe. Ya saya kan punya ilmu maling, Pak. Jadi saya akalin lah pakai alat. Emang kebangetan lu, Jo. Gara-gara ulah lu, warga pada digangguin sama hantu itu. Ya gua mana tahu, Lek. Jangan sampai diulangi ya. Iya, Pak. Saya bakalan telepon polisi supaya masalah ini nggak berkepanjangan. Waduh, saya minta maaf, Pak. Jangan laporin saya ke polisi. Makanya, Jo, mikir-mikir dulu kalau mau lakuin sesuatu. Lu bantuin gua dong, Dok. Jangan malah bikin gua takut. Pak, maafin saya ya, Pak. Saya itu mau lapor polisi bukan nyuruh nangkep kamu. Tapi buat segel tempat ini, biar kejadian semacam ini nggak bakalan terulang lagi. Oh, bilang dong, Pak, dari tadi. Terserah saya lah, kamu siapa kok ngatur-ngatur. Iya ya, Pak. Halo, Saya mau lapor, Pak. ada apa, Pak? Pabrik gula yang ada di ujung desa cerita warga itu angker, Pak. Saya minta bantuan Bapak buat segel tempatnya, supaya nggak ada orang yang datang atau main-main di daerah sekitar sini. Kira-kira bisa nggak, Pak? Iya, Pak, bisa. Ini saya akan ke sana. Siap, Pak. Makasih ya. Iya. Sudah, Pak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Sebenarnya, gimana sejarahnya pabrik gula ini? Kenapa bisa jadi angker, Pak? Jadi dulu saat pabrik ini masih aktif beroperasi, bos di sini sangat ketat sama karyawannya. Ada beberapa peraturan-peraturan yang gak masuk akal, tapi tetap diterapin sama bos pabrik ini. Seperti larangan keluar pabrik ketika malam hari, sekalipun untuk membeli makanan. Karyawan yang penasaran pun mencari tahu tentang hal itu.
Sampai akhirnya dia memergoki bos pemilik pabrik ini sedang melakukan pesugihan dan menumbalkan karyawannya yang berani melanggar peraturan. Oh, gitu ya ceritanya. Iya,